Di Indonesia terdapat dua ormas besar Islam yang berpengaruh adalah Nahdlatul Ulama atau NU sebagai representasi utama Aswaja tradisional dan Muhammadiyah sebagai representasi gerakan pembaharuan atau tajdid modernis. Meskipun sama-sama mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, hubungan keduanya kadang diwarnai ketegangan dan rivalitas. Salah satu pertanyaan yang sering sekali muncul adalah kenapa kalangan Aswaja tradisional seperti NU sering sekali terlihat memusuhi Muhammadiyah. Untuk menjawabnya, kita harus memahami perbedaan dasar akidah, manhaj atau metode berpikir, praktik keagamaan, dan kepentingan sosial politik di antara keduanya. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa Aswaja memusuhi Muhammadiyah. Tanpa usul fiqh tidak mungkin ada ilmu fikih. Makanya orang selain orang NU lah ya, selain orang pesantren yang tidak paham usul fiqh tidak akan paham hukum Islam. Tidak akan paham. Mustahil orang Muhammadiyah paham hukum Islam, mustahil. Karena tidak menggunakan ijma' dan qiyas. Perlu untuk kita ketahui bersama teman-teman, terdapat perbedaan ideologis dan teologis antara Aswaja tradisional dengan Muhammadiyah. Aswaja tradisional mengikuti mazhab fikih Syafi'i, Asy'ari, Maturidi dalam akidah, dan tasawuf Al-Ghazali dalam akhlak, sangat menghormati tradisi ulama klasik atau turas, menganggap ijma' ulama dan adat istiadat sebagai bagian dari syariat jika tidak bertentangan dengan dalil. Adapun Muhammadiyah lebih menekankan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, tidak terikat secara mutlak kepada mazhab fikih tertentu, menolak amalan-amalan bid'ah seperti tahlilan, yasinan, peringatan maulid, dan lain sebagainya. Akibatnya, teman-teman sekalian, kalangan Aswaja merasa ajaran Muhammadiyah itu merusak warisan ulama, bahkan dianggap sebagai pendangkalan ajaran Islam. Sedangkan Muhammadiyah menganggap Aswaja itu terlalu membebek pada tradisi dan taklid buta. Yang menarik di sini teman-teman, terdapat persaingan dalam dakwah dan kepemimpinan umat antara Aswaja tradisional dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah tampil sebagai pembaharu atau modernis, mendirikan sekolah, rumah sakit, dan universitas sejak awal abad ke-20, mempopulerkan Islam rasional, sistematis, dan berwawasan syai'in. Di sisi lain, Aswaja lebih lambat dalam merespon modernitas, lebih berfokus kepada pengajian tradisional, pesantren, dan tradisi lokal. Akibatnya, teman-teman, ketika Muhammadiyah berkembang pesat, banyak tokoh Aswaja merasa dilangkahi, terutama di daerah yang dulunya menjadi basis pesantren tradisional. Ini menimbulkan sentimen permusuhan diam-diam yang kadang muncul dalam bentuk ejekan ataupun tuduhan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi. Kok setengah Wahabi? Saya baca putusan tarjih Muhammadiyah. Di dalam akidah ini menggabungkan antara akidah Wahabi dengan akidah Aswaja. Yang kedua, Muhammadiyah ini tidak bermazhab. Karena tidak bermazhab, maka kecenderungannya di dalam ibadah cocok pada Wahabi. Tidak hanya itu teman-teman, terdapat perbedaan pandangan terhadap amalan-amalan tradisional.
Di Muhammadiyah, mereka menolak tahlilan, selamatan, haul, maulid nabi, syair barzanji, dan sejenisnya karena itu dianggap tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Aswaja lebih menganggap bahwa amalan-amalan itu sebagai bentuk ekspresi kecintaan kepada Nabi dan tradisi yang mengandung maslahat. Ini menyebabkan Muhammadiyah sering dicap Wahabi, keras, anti tradisi oleh kalangan Aswaja. Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi. Kok setengah Wahabi? Saya baca putusan tarjih Muhammadiyah. Di dalam akidah ini menggabungkan antara akidah Wahabi dengan akidah Aswaja. Sedangkan kalangan Muhammadiyah balik menganggap Aswaja mencampur adukan syariat dengan budaya lokal dan bid'ah. Sejak masa pendirian Muhammadiyah pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sudah muncul resistensi dari kiai-kiai tradisional yang menganggap ajaran Muhammadiyah terlalu Arab dan membahayakan tatanan masyarakat lokal. Dalam beberapa catatan, bahkan ada upaya menghalangi Muhammadiyah untuk mendirikan masjid atau sekolah di daerah yang sudah ada pesantren NU. Contoh, di beberapa daerah Jawa, Muhammadiyah dianggap pesaing keras NU dalam pengaruh sosial dan politik. Di Aceh, ini satu contoh saja, masjid kami dibakar oleh sesama muslim yang mengaku Aswaja atau tradisional, dan isu yang diangkat adalah Muhammadiyah Wahabi, padahal Muhammadiyah bukan Wahabi. Tetapi kami juga berpandangan Wahabi di Indonesia itu kan tidak merusak. Jadi kalau memang Wahabi itu bertentangan dengan hukum dan keagamaan, baru itu menjadi tindakan hukum. Perbedaan paham biasa, tetapi kami paham juga bahwa tindakan-tindakan kekerasan itu dilakukan oleh kelompok sosial yang masih belum akil balik, kira-kira itu. Nah, disitulah yang dewasa harus paham. Nah, dengan contoh ini maka membangun pusat-pusat keunggulan menjadi sangat penting. Dalam urusan politik dan organisasi terdapat persaingan antara kedua kelompok ini. Aswaja tradisional sempat menjadi partai politik, yaitu PKB, dan lebih politis dalam gerakannya. Muhammadiyah non-praktisan, tapi banyak tokohnya aktif di PAN ataupun di Golkar. Namun ketika Aswaja tradisional merasa kehilangan pengaruh politik, terutama pasca reformasi, muncul narasi bahwa Muhammadiyah lebih elit, eksklusif, dan tidak berpihak kepada akar rumput. Di pesantren Aswaja tradisional, Muhammadiyah sering sekali dijadikan bahan kritik dan candaan. Islam kering, sholatnya nggak pakai doa kunut, nggak kenal tarekat, nggak ada barokah, dan lain sebagainya. Sebaliknya, Dai Muhammadiyah menyebut banyak amalan-amalan Aswaja tradisional sebagai bid'ah yang menyesatkan. Dan ini teman-teman memperbesar jarak psikologis antar umat. Kalau kita lihat di sini terdapat kecemburuan sosial dan budaya. Muhammadiyah dianggap modern, elit, akademik. Kelompok nganu merasa lebih akar rumput dekat dengan rakyat, tapi terpinggirkan oleh citra intelektual Muhammadiyah. Maka ketika Muhammadiyah sukses mendirikan universitas dan rumah sakit, muncul kecemburuan kultural dari kalangan pesantren tradisional. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa permusuhan Aswaja tradisional terhadap Muhammadiyah bukan hanya soal perbedaan doa kunut dan tahlilan, tetapi soal pertarungan ideologi, soal pengaruh dakwah, soal identitas sosial dan budaya, dan bahkan soal politik dan ekonomi umat. Sebagian ulama dan tokoh moderat dari kedua belah pihak sudah banyak yang menginginkan rekonsiliasi dan ukhuwah, tetapi di akar rumput konflik tetap terasa karena pendidikan keagamaan yang sektarian, sikap fanatik terhadap kelompok sendiri,
kurangnya ruang dialog yang jujur dan adil. Maka sebagai umat Islam, kita tidak boleh buta terhadap realita konflik, namun kita juga tidak boleh ikut menambah bara api perpecahan. Perbedaan ijtihad tidak seharusnya melahirkan permusuhan. Mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu, adab, dan keikhlasan, serta menghargai perbedaan selama dalam koridor Islam. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.